Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haula wala quwwata illa billah. Allahumma qulubana futuhal hadiin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma li-i'dadi kalimatillah. Siapkan dulu ya. Silviana Dewi, Halimatu Sa'diyah, Hilda Mutiara Rahayu, Lailatul Maghfirah, Fitri Nabila, Nuril, Kamilatul Maulidiyah, Hauratul Jannah, Nurul Aini, Fitri Ramadhani, Siska, Nur Aini, Nur Ainia, Siti Nur Aini, Muyassirah, Farah, Syarifah, Cahaya, Siti Murtafiah, Putri. Kita masuk pembelajaran di bab 2 kali ini tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Dibuka di halaman 14 di LKS-nya. Sambil lalu kita lihat di layar. Kita menggunakan PowerPoint. Ambil kesimpulannya saja. Pertama, yaitu tentang judulnya meyakini kitab-kitab Allah. Jadi satu pembahasan tentang kitab-kitab Allah. Sebelumnya mungkin sampean sudah pernah belajar atau dulu masih ingat atau sudah lupa. Justru kita akan kembali belajar tentang kitab-kitab Allah. Sebelum dari kitab, kita harus kategorinya meyakini. Meyakini itu artinya iman. Sedangkan iman itu adalah percaya. Percaya terhadap apa? Percaya kepada kitab. Menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Toleran ini maksudnya toleransi kepada siapapun, khususnya sesama manusia. Masuk pada bab ini, kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasulnya. Justru kitab-kitab inilah turunnya kepada Rasul. Apakah kepada Nabi? Belum tentu. Ketika Nabi sudah Rasul, pantas mendapatkan kitab Allah yang diturunkan kepada Allah. Jadi kalau hanya Nabi saja belum tentu mendapatkan kitab dari Allah.
yang jelas di sini harus kepada Rasulnya, yaitu Rasul Allah. Paham dari sini? Jadi pembahasan di awal tentang kitab turunnya kepada Rasul. Terus pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan Allah. Pertama, harus iman kepada Allah. Ketika makhluknya sudah beriman kepada Allah, langkah selanjutnya iman kepada kitabnya. Jadi dulu di waktu kita sekolah SD pernah dia dipelajari bahwasannya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Sekarang itulah di antara rukun iman yang 6 itu yang kita bahas adalah percaya kepada kitab Allah. Yang pertama membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maksudnya turunnya kitab itu dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah, kalamullah atau ucapan Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Isi dari kitab itu, semua kitab-kitab yang Allah turunkan adalah kalamullah. Fungsinya ini, di antara kitab-kitab itu, fungsinya hanya sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Jadi manusia hidup di dunia harus punya pedoman, keimanan. Ketika sudah iman kepada Sang Pencipta, berarti iman kepada kitabnya. Karena kitabnya datangnya dari Allah. Itu petunjuk bagi manusia. Yang bukan manusia, gimana? Tidak mendapat petunjuk. Karena tidak ada kitabnya. Ini khusus manusia ya. Nah, setelah kita mengerti, paham tentang pengertiannya, bahwasannya kitab Allah itu diturunkannya kepada Rasul dan fungsinya adalah sebagai cahaya untuk petunjuk kehidupan. Sekarang kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, ada berapa? Ada 4. 1 kitab Taurat. Kita harus percaya bahwasannya kitab Taurat itu turunnya dari Allah. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk siapa Nabi Musa itu? Diturunnya kitab Taurat itu sebagai pedoman Bani Israel yang kemudian disebut bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi isinya adalah Bani Israel. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Jadi turunnya kitab Taurat ini hanya untuk Bani Israel. Ya, diingatkan, hanya Bani Israel. Karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Jadi fungsinya turunnya kitab Taurat ini hanya untuk satu bani, yaitu Bani Israel. Paham? Terus yang kedua, setelah kitab Taurat ada kitab Zabur. Nah, ini hanya simbol ya. Oh, kitab Zabur ada? Bukan. Ini hanya simbol buat gambar saja.
Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Kalau Taurat kepada Nabi Musa, kalau Zabur kepada Nabi menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang Yahudi. Tadi yang Taurat untuk orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud, khusus Nabi Daud ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Zabur menurut Imam Qurtubi sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran. Kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat, tetapi hanya berisi hikmah dan nasihat. Fungsi di dalam kitab Zabur ini hanya isinya hikmah dan nasihat. Semua kitab tidak sama fungsinya, manfaatnya, digunakannya. Yang ketiga, selain Al-Quran, karena Al-Quran ini munculnya yang terakhir. Baru ketika Al-Quran muncul, baru dibahas semua di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai penyempurna. Oke, kalau Taurat hanya untuk orang mana? Bani Israel, orang Yahudi. Kalau Zabur ini hanya untuk hikmah, berisi hikmah dan nasihat. Kalau Taurat untuk cahaya kehidupannya saja. Ya. Pertama Taurat, kedua Zabur, ketiga Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Diingat, pertama Taurat diturunkan ke Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel itu adalah orang Yahudi. Menurut Quran surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Jadi kitab itu dulu ada berlakunya, ada waktunya. Ketika Injil datang, Injil turun kepada Nabi Musa, disinilah hanya penyempurnaan dari Taurat. Penyempurnaan dari Taurat. Taurat yang pertama dari Nabi Musa. Disempurnakanlah kitab Taurat itu oleh kitab Injil. Paham? Setelah itu nomor 3 kitab Injil, barulah, nah ini nih sebelum masuk ke kitab Al-Quran, Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya, namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Ternyata selain ada 4 kitab, ada suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim ini isinya langsung dari Allah. Berarti suhuf Musa dan Ibrahim juga termasuk kalamul. Baru turun. Nah, setelah suhuf Musa dan Ibrahim, baru turunlah kitab Al-Quran. Itu dari segi urutan. Setelah kitab Al-Quran, di sini pembahasannya kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu Allah terakhir. Wahyu Allah terakhir
yang membawa kebenaran. Jadi sudah jelas di sini bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya diantaranya adalah Taurat, Zabur, Injil. Baru turunlah Al-Quran sebagai penyempurna dan membenarkan semua isinya. Setelah itu, meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada sebuah perbedaan di dalam Al-Quran ini, yaitu tentang syariat. Tetapi meskipun beda, tetapi landasannya sama, yaitu tentang tauhid atau mengesahkan Allah. Semuanya merujuk kepada Sang Pencipta, merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menciptakan segala makhluk. Terus salah satu untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran adalah dengan membiasakan diri membaca Al-Quran. Terakhir baca Al-Quran hari jam sore kemarin. Terakhir tadi malam. Berarti yang ke belakang norok malam, siang, sok beri. Jadi di sini salah satu untuk menjadi generasi pencinta Al-Quran karena kitabnya adalah Al-Quran. Kita Islam agamanya, nah Al-Quran kitab Nabi Muhammad nabinya. Justru kalau sudah sampean paham tahu, bacalah Al-Quran meskipun sehari sekali. Lebih baiknya setelah sholat berjemaah ngaji, tanamkan ya di pondok, di rumah, bacalah Al-Quran. Dibiasakan. Oke. Sudah pembahasannya tentang pertama tentang iman kepada Allah. Setelah itu nama kitab-kitab Allah. Bahwasannya kitab-kitab Allah ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Terakhir tentang sikap orang yang beriman kepada Allah. Di antaranya membaca Al-Quran setiap hari, terus memahami makna dan arti ayat. Ini yang sangat penting. Misalkan di surat pertama ada surah Al-Baqarah. Kenapa surat ini dinamakan Al-Baqarah? Asbabul nuzulnya gimana? Kenapa surat ini turun? Itu semua ada. Itu diantara salah satu para generasi pencinta Al-Quran. Itu bisa sampean baca, bisa sampean cari.
mumpung lagi di pondok bisa bertanya, kenapa surat An-Nas taruh di terakhir, kenapa surat pertama kali yang turun adalah surat yang turun pertama kali adalah Al-Alaq, tetapi tidak dimasukkan di dalam Al-Quran lembaran pertama. Itu semua ada semua pembahasannya. Di antaranya ada asbabul nusulnya. Itu kesimpulan dari kali ini dari bab 2 tentang meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran. Oke, semoga bermanfaat dari pembahasan kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita baca doa bersama-sama. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih kami sampaikan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam